Indonesia. Pada pagi hari ini saya yang akan memandu jalannya podcast. Podcast kali ini topiknya adalah pariwisata dan karir menentukan minat dan bakat. Tentunya saya nggak sendirian di sini. Saya juga mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan alumni dari SMA Pegri 4 Denpasar. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Nusa Dua ya. Iya betul. Dengan program studi destinasi pariwisata. Ayolah, kalian udah kenal nggak nih siapa kakaknya? Atau ada yang belum kenal nih? Kakak boleh kenalin diri dulu? Oke, halo, perkenalkan nama saya Ketut Rizky Novantika. Saya alumni dari SMA Pegri 4 dan saat ini saya berkuliah di Politeknik Pariwisata. Jadi STP Nusa Dua sekarang udah ganti nama, beralih jadi Politeknik Pariwisata Bali, seperti Oke. itu. Kakak nama panggilnya siapa nih biar enak kita manggil? Oke, panggil aja Iki, nggak apa-apa. Iki. Ya, Kak Iki. Kak Iki apa kabar? Baik, Keisha, apa kabar? Baik dong, harus baik ya. Karena Harus hari ini kita spesial banget. Kita Betul. bakal mengulik cerita, pengalaman, serta ilmu dari Kak Iki. Siap. Kak Iki, gimana nih perasaannya Kak Iki diundang dalam podcast kali ini? Sebenarnya ini di luar ekspektasi ya, karena waktu itu tiba-tiba banget di chat, di DM sama salah satu guru di sini, terus Iya. ternyata mau diajak untuk podcast, untuk bincang dengan adik-adiknya di sini. Justru ya di satu sisi gugup, di satu sisi juga Pastinya. merasa bangga lah gitu, Ya. bisa kembali lagi ke SMA Pegri 4. Balik lagi ya. Ya betul, nostalgia lagi sama sekolahnya. Ngerasa ada pas pertama kali datang ke sini nih, ngerasa ada perbedaan atau masih ada, ternyata tetap SMA masih tetap sama, masih familiar nggak? Jujur masih tetap sama sih dibandingkan waktu sekolah di sini gitu. Jadi nggak ada yang berbeda. Mungkin yang beda cuman siswanya mungkin yang berbeda di sini gitu. Berarti nggak ada banyak perubahan ya. Nggak ada banyak perubahan. Selama sekolah di SMA Pegri 4 Denpasar nih, kakak ada pengalaman yang memorable nggak? Yang paling kakak inget, pengalaman yang nggak bisa terlupakan di sini? Pengalaman yang paling nggak bisa saya lupakan itu adalah pada saat saya mengikuti OSIS. Jadi semua kegiatan yang waktu itu saya dan teman-teman create di Iya. SMA Pegri 4 itu benar-benar nggak bisa terlupakan deh, dari segala prosesnya. Pada saat kita eksekusi juga itu benar-benar ya gimana, yang lihat kesolidaritasan tuh sih yang nggak bisa dilupakan. Kebersamaannya ya Kebersamaan. sama teman-teman Betul. kakak OSIS-nya ya. Kakak selama di OSIS kegiatan apa aja sih yang kakak lakuin? Untuk di OSIS kebetulan saya di angkatan 21, itu kebetulan kita banyak melaksanakan program kerja, karena pada saat itu juga lagi apa ya, naik-naiknya gitu SMA Pegri 4, masih di masa-masa jayanya SMA Masa Pegri 4. jayanya ya. Ya, waktu itu kita banyak bikin acara-acara lomba-lomba. Wow. Jadi kita create lomba-lomba, kita adaptasiin dari sekolah lain, habis itu kita adaptasikan, kita modifikasi, habis itu kita eksekusi di SMA Pegri 4. Keren, banyak ya pengalaman Lumayan kakak banyak. di sini. Menurut kakak seberapa bermanfaat sih pengalaman kakak di selama organisasi OSIS ini untuk karir kakak yang sekarang? Sebenarnya kalau seberapa banyak itu sangat banyak ya. Jadi karena itu juga mendukung karir kita ke depannya gitu. Dimana Iya. kita kan ikut organisasi itu melatih banyak skill ya. Ya. Nggak hanya akademi aja. Jadi kita sekolah itu bukan untuk mengasah akademi, tapi di sini kita juga melatih skill gitu. Dimana soft skill yang kayak gimana belajar kita bisa bekerja sama, Ya. gimana belajar untuk memecahkan suatu permasalahan, seperti itu. Banyak ya. Banyak sih Banyak sebenarnya. pengalamannya. Jadi kalau kalian sekolah cuman untuk belajar itu kurang sebenarnya. Harus banyak ngambil kesempatan. Betul, Selagi ada kesempatan ambil sebanyak-banyak betul. pengalaman ya. Itu betul. Karena pengalaman itu dari pengalaman kita belajar banyak Banyak hal banget. ya. Dan kita nggak boleh menyesali apapun yang udah kita alami pada saat itu. Iya. Karena itu kan proses dari belajar. Meski gagal, apapun itu Ya, gitu. pasti ada. Pasti ada hal baiknya lah ya. Oke, setelah lulus dari SMA Pegri 4 Denpasar ini kakak mutusin buat kuliah di Politeknik gini ya, Pariwisata. Kakak pernah ngerasa kayak bimbang gitu nggak? Misal abis ini mau kemana ya, kuliah di mana ya, kenapa ya? Terus
Atau mungkin cita-cita Kakak atau minat Kakak memang udah di pariwisata? Boleh cerita nggak dikit, Kak? Kalau misalnya ditanya nih, apakah ada kebimbangan ataupun setelah lulus ada keraguan nggak untuk milih gitu? Sebenarnya waktu itu ada sedikit keraguan Iya. gitu. Dan kalau ditanya apakah memang dari dulu minatnya ke pariwisata atau enggak, itu sebenarnya enggak. Wow, Jadi gini, jadi kalau dulu itu saya ya? itu cita-citanya tuh pingin masuk ke UGM, Uh, pingin ke psikologi ya, sebenarnya. lumayan jauh dari psikologi ke Betul. pariwisata. Jadi pingin ke psikologi sebenarnya, tapi ya mungkin bukan jalannya untuk ada di situ. Akhirnya cari lagi nih, waktu itu saya melihat peluang. Jadi Ya, dalam kita memilih eh, sekolah ataupun memilih tempat kuliah itu kita harus bisa melihat peluang ke depan gitu. ya, Jadi gimana caranya kita berpikir jangka panjang gitu ke mhm, depannya, apakah eh, pilihan yang kita pilih ini bisa bermanfaat untuk kita atau enggak gitu. Dan kebetulan Bali kan sudah identik dengan pariwisata pariwisata. ya, Ya, destinasi alamnya banyak banget. betul. Dan kalau bisa dibilang pariwisata di Bali itu yang nggak pernah mati sebenarnya, nggak Mhm, bisa redup mungkin, tapi pasti bakalan bangkit bangkit lagi lagi. seperti itu. Jadi waktu itu memutuskan ke sekolah tinggi pariwisata dulu namanya, karena Ya, kebetulan itu juga salah satu sekolah yang dibina oleh di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. keren. Eee, Kakak, masuk ke sekolah tinggi pariwisata Hmm, itu lewat jalur apa, Kak? lewat jalur bersama. Jadi tes bersama ribuan peserta waktu itu, Oh, karena kan tes ya? waktu itu sekolahnya cukup ya baguslah kreditnya pada saat itu, dan bersaing waktunya juga waktu itu sempat pesimis kan, karena saya lulusan dari SMA Pegri, sedangkan teman-teman yang waktu itu mendaftar adalah lulusan dari SMK gitu, yang dimana Ya, mereka sudah punya pengalaman. pengalaman, mereka sudah punya bekal gitu dari SMA, Ya, sedangkan saya waktu itu nggak ada belum bekal ada. gitu, cuman bekal ya akademis gitu. Akhirnya setelah tes-tes dan ikut tes akhirnya lulus. Perjalanannya panjang ya? Sangat panjang, butuh proses yang panjang sih untuk itu. Ya. Jadi nggak gampang. Oh, berarti Kakak, lulus dari sini tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019. Kakak kan udah sekolah di Politeknik Pariwisata nih ya. Mhm. Sebenarnya di pariwisata ini Kakak belajar apa? Pariwisata ini belajar apa aja sih? Kan kalau saya nih ya inget pariwisata tuh nggak jauh-jauh dari wisata alam, hiburan, Ya. jalan-jalan. Tapi selebihnya nggak tahu nih Mhm. apa sebenarnya pariwisata itu. Sebenarnya kalau pariwisata itu dia lebih mendalam lagi ya. Jadi bukan hanya sekedar wisata alam, bukan hanya sekedar hotel, bukan hanya sekedar daya tarik wisata kayak gitu, enggak. Tapi Iya, kita juga belajar mengenai pola perilaku wisatawan. iya. Kita belajar mengenai jenis-jenis wisata yang ada di Indonesia seperti itu. Mhm. Kita juga belajar mengenai keberagaman, kebudayaan, dan banyak sih hal-hal yang dipelajari di pariwisata gitu, khususnya di bagian hospitality, di mana kita belajar untuk ramah tamah, jadi seperti itu. Mhm. Jadi eh, kalau boleh sedikit cerita, jadi kalau Iya. waktu kita masuk di dunia pariwisata ataupun kita memilih industri pariwisata gitu, bersekolah di industri pariwisata, itu kita benar-benar yang namanya dilatih mental seperti itu. Jadi kalau Mentalnya harus kuat ya, ya. kalau kita kan dulu kalau saya mungkin, kalau kalian Iya. kan masih SMA ya. Kalau Mhm. saya dulu masih SMA tuh masih zaman-zamannya yang kayak main sana sini, yang zaman-zamannya bercanda, kadang-kadang nggak merhatiin guru kayak gitu kan. Iya. Tapi setelah kita masuk SMA, dan saya yakin ini di semua masuk kuliah maksudnya. Saya yakin di semua kuliah ini juga sama ya. Jadi itu mental kita benar-benar dilatih. Jadi udah nggak ada yang namanya kita bisa main-main di pelajaran gitu. Iya. Terus nggak ada yang katanya kita tuh nggak merhatiin dosen seperti itu. Jadi Mhm. kita benar-benar ya Harus buat harus banget heeh, memperhatikan, dan beda sekali gitu antara SMA perkuliahan sama dengan SMA gitu. perkuliahan ya. Benar-benar berat sih kalau bisa dibilang. Karena masih peralihan kan Betul, ya, peralihan. belum Jadi terbiasa. ya, Apalagi kalau di SMA kita masih remaja, masih betul, labil, betul. masih pengen main, masih masa Mm-mm. nakal-nakalnya. Tapi kalau kalian
kuliah, Ya, walaupun kalian ibaratnya kan masih labil juga kan ya. pada saat itu karena masih masa-masa peralihan dari pubertas gitu. Mm-mm. Ya kalian nggak bisa semain-main itu kayak gitu. Karena di situ kan kalian bersaing dengan banyak orang ya, nggak kayak di Ya. SMA yang kayak masih bisa disupport sama temennya, masih bisa Heeh. lihat sana lihat sini. Kalau kalau kuliah sih nggak, kita bener-bener apa ya, harus mandiri gitu. Bahkan Mm-mm. dosen pun nggak yang kayak kita masih diajarin anak-anak buka buku halaman Iya. segini pelajarin ini, nggak, kita nyari memang sendiri Kita gitu. yang Kita yang karena berusaha. kalau di sekolah kan guru yang benar-benar ngedidik Iya, kita, terus kalau guru yang di ngebimbing kita gitu. eh, kalau di dunia perkuliahan kitanya yang belajar dari Ya, sana, harus kitanya yang kitanya harus aktif ya. aktif cari sendiri kayak gitu. Jadi belajar banyak banget ya, luas ternyata ya, dunia Pariwisata tuh luas, pariwisata tuh luas ada banget. industri perjalanan, ada Heeh. perhotelan, bahkan kalau bicara pariwisata itu sebenarnya beda ya dengan kita membicara perhotelan. Oh, Beda beda. lagi dengan kita membicarakan tentang guide Mhm. ataupun tour ataupun berbicara tentang destinasi itu beda, karena nanti setelah kalian masuk pariwisata itu kalian akan dijuruskan lagi apakah kalian pingin di hospitality kah atau kalian Mhm. pingin di tourism seperti itu. Bedanya apa sih Kak di hospitality sama tourism itu Ya, apa? kalau di hospitality itu bedanya, kalau dari segi kata artinya hospitality itu kan keramah tamahan. Ya. Nah, jadi hospitality itu ada hubungannya dengan apa, kontak langsung dengan wisatawan. Heeh. Jadi biasanya jurusan yang ada di situ ada perhotelan, Mhm. ada juga tata hidang, tata boga seperti itu. Kalau untuk jurusan pariwisata atau Ya. tourism itu ada kayak saya ada destinasi, ada juga perjalanan wisata yang seperti itu. Jadi lebih ke apa, manajemennya kalau di pariwisata. Jadi lebih secara pariwisata secara global lah istilahnya. Oh, Kalau hospitality tuh dia sudah menjurus kayak ke mengkhusus hotel, gitu ya. ya. Berarti kalau Kakak di turis ya, Ya, saya di tourism ya. tourism. Kakak belajar apa aja di sana? Kalau tourism itu ngapain aja sih? Di tourism, waktu itu saya banyak belajar sih sebenarnya. Ya. Belajar itu tadi, belajar psikologi tentang wisatawan, Mhm. belajar tentang potensi-potensi daya tarik yang ada di Indonesia. Ya. Terus kita juga ada PKL, jadi praktek kerja Kerja ya. lapangan. Jadi waktu itu kita prakteknya udah ke seluruh Bali, terus kita Mhm. keluar Bali. Wah. Jadi kita memang, dan kita keluar itu bukan jalan-jalan ya, bukan artinya kita menikmati wisata ataupun Mhm. gimana gitu, enggak. Belajar ya. Belajar, jadi kita di situ juga ada penelitiannya, ada buat makalahnya seperti itu, Laporan gitu ya. laporan. Jadi kalau kuliah udah pasti kerjaannya tuh cuma laporan, 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 laporan. Pusing nggak? Tapi dapat jalan-jalan enaknya Ya, jadi gitu. kayak apa, pusing bikin laporan tapi di healing sama jalan-jalannya Betul, ya. diobati dengan healing. Tapi Ya, ini healing dulu baru pusing gitu. harusnya kebalik ya. Harusnya kebalik, tapi Eh, nggak apa-apa. Kakak di kuliah aktif organisasi juga? Kebetulan saya juga aktif di kuliah. Jadi saya di kuliah juga mengikuti senat mahasiswa, tergabung Ah, dalam senat mahasiswa. Kalau di kampus-kampus lain mungkin namanya BEM ya. oh, Karena kayak sekarang OSIS gitu ya? ya ibaratnya kayak OSIS di SMA, Heeh. tapi kalau OSIS kan ruang lingkupnya kecil. Ya, Nah, kalau misalnya BEM ataupun senat itu ruang lingkupnya masih lebih lebih luas. luas lagi, karena kita menaungi semua mahasiswa gitu. Biasanya kan kalau di jurusan itu ada himanya, himpunan Mm-mm. mahasiswanya. Kalau senat itu yang menaungi semua itu, Semua semua. satu universitas lah gitu Ya ya. ibaratnya satu kampus Heeh. lah, kita yang jadi organisasinya kayak gitu. Berat gak? Jujur kalau dibilang berat, berat, tapi selama masih kita memang passion-nya ada di situ, jadi ya nikmatin prosesnya aja. Ya. Sejauh Kakak ikut organisasi yang Kakak sebutin tadi itu, ada kendala nggak, Kak? Kendala apa aja? Kalau kendala sebenarnya banyak ya, maksudnya kayak setiap organisasi pasti punya kendalanya Ya, pasti ada sendiri-sendiri gitu. Pasti masalahnya ada ya. masalah, nggak mungkin yang namanya ada organisasi yang lempeng gitu-gitu aja, ataupun organisasi yang langsung cus bagus, itu Lancar nggak nggak mungkin kan ada. ya? Karena kita berproses tuh harus ada yang namanya menemui masalah Ya. gitu. Jadi kalau kalian sudah bisa ketemu sama masalah, itu artinya kalian sudah ada di titik untuk meraih kesuksesan, kayak gitu Ya. ibaratnya. Jadi waktu itu saya kesulitannya itu bukan kesulitan sih, kayak ya Kendala lah. kendala lah, sedikit tantangan, seperti Heeh. kalau bisa bilang tantangan aja. Ya. Waktu itu saya mengikuti 2 organisasi.
Jadi yang pertama senat itu, jadi Iya. saya kan lingkup universitas. Yang kedua saya ikut himpunan mahasiswa pariwisata Indonesia. Mm-mm. Jadi itu yang jadi itu merupakan suatu organisasi nasional untuk Mm-mm. mahasiswa pariwisata Indonesia. Oh, satu Indonesia. Satu Indonesia waktu itu, Keren. tapi saya tergabung di Bidang. bagian Bali dan Nusa Tenggara. Uh-uh. Waktu itu yang menjadi kendala adalah di HMPI saya waktu itu diberikan mandat ataupun Mm-mm. diberikan tanggung jawab sebagai ketuanya untuk Bali sama Nusa Tenggara. Jadi ya harus kendala ataupun tantangan yang benar-benar saya hadapi adalah cara saya membagi waktu, Oh, terus cara saya juga memimpin atau meng-lead suatu organisasi. Itu sih ya. yang jadi tantangan terbesar di Karena kalau organisasi. jadi pemimpin itu susah ya. Kita harus Ya, mengayomi betul, semuanya, harus betul. memonitori Ya, gimana biar lancar lah ya. Terus kalau misalnya ada kendala kita juga yang bantu. betul. Apalagi kalau masalah kakak ikut banyak banget gini kan, dua organisasi, Ya, terus kuliah, mhm. bagi waktunya pasti lumayan susah kan ya. Lumayan sih, tapi ya gitu, cara kita pinter-pinterin aja gitu. Saya Mm-mm. kan juga apa ya, berbekal dengan saya dari SMA ataupun dari SMP udah ikut OSIS kan. Jadi Ya, udah berbekal dari sana lah, jadi kayak ikut organisasi di kuliah tuh nggak yang kagok-kagok banget, nggak ya. yang kaget-kaget banget Karena gitu. udah ada Udah ada pengalamannya ya di pengalaman SMA. seperti itu. Ya. Oke. Sejauh yang kakak tahu nih ya, skill apa yang dibutuhin untuk masuk ke dunia pariwisata? Ada yang mungkin yang bisa kita pelajari dari SMA ini, Mhm, yang mungkin teman-teman semuanya yang pengen tertarik sama jurusan pariwisata ini bisa pelajari, punya bekal lah mereka untuk mhm. ke gini selanjutnya, ke jenjang selanjutnya. Ya. Kalau untuk skill yang memang harus jadi dasar kita punya itu adalah yang pertama, ini menurut saya pribadi, yang berdasarkan dari lapangan lah seperti itu. Kalau skill yang pertama harus kita miliki adalah yang pertama kepribadian. Ya. Jadi karena kita itu bekerja ataupun eh, ada di dunia industri, ada di bidang Mm-mm. industri yang dimana itu bidangnya sangat luas, terutama industri pariwisata ya. Ya, Jadi berhubungan dengan wisatawan, bertemu banyak orang, itu kepribadian kita harus benar-benar baik, dilatih ya. dilatih. Jadi nggak ada yang namanya kalian itu eh, apa ya, mentalnya itu kalau bisa dibilang Malas-malasan. males-malesan, Heeh. nakal-nakalan itu udah nggak bisa. Karena kita harus menunjukkan keramatamahan, harus menunjukkan kesopanan, kesantunan Ya. seperti itu. Yang kedua adalah kedisiplinan. Karena jujur kedisiplinan itu yang paling utama dari semua attitude. Kedisiplinan itu yang paling utama karena kita nggak boleh yang namanya telat-telat, suka telat itu nggak boleh. Mm-mm. Jadi kita harus Ngaret gitu nggak ya boleh, ngaret harus nggak tepat boleh, waktu. harus tepat waktu. Kalau zaman SMA kan kita masih bisa Ngaret telat ngaret, tuh, masih bisa telat telat, berapa menit telat gitu. berapa menit gitu, nggak ikut apa tuh masih bisa. Tapi kalau udah di dunia industri ataupun di perkuliahan itu kalian nggak bisa yang namanya ngaret, nggak bisa yang namanya juga sering-sering izin, itu nggak bisa karena kalian kalau di dunia perkuliahan itu ada batasnya, ada batas maksimum kapan kalian bisa izin, kapan kalian sakit, itu ada batas maksimumnya. Jadi nggak Ah, boleh lebih, kalau nggak gitu kalian tidak dinyatakan lulus seperti itu. berapa sih batasnya, Kak? Setiap kampus berbeda mungkin ya. Kalau Kalau di kakak? kalau di saya itu minimal kehadiran di kampus itu 80%. Jadi di Hmm, bawah 80% saya tidak bisa naik semester. Harus ngulang semester lagi. harus ketat ya Harus ketat. waktunya gitu. Itu Ketepatan ya, ininya. terus kalau di skill selanjutnya itu adalah kalian harus berpenampilan yang rapi. Mm-mm. Jadi nggak boleh tuh kalian compang-camping rambutnya, nggak boleh tuh yang cowok tuh terlalu gondrong Iya. ataupun berjenggot. Mm-mm. Terus apa namanya, grooming. Kalau di dunia pariwisata tuh kita bilangnya grooming. Grooming itu apa? Grooming tuh jadi penampilan, jadi kayak baju harus rapi, Ya. terus wangi seperti itu. Jadi Mm-mm. kalau di anak-anak pariwisata tuh pasti di tasnya tuh pasti ada sisir, pasti ada parfum. Barang wajib Itu dibawa. wajib dibawa. Jadi karena kita nggak tahu nih bakalan ketemu siapa aja Ya, di jalan kan. Jadi ya. kita harus bener-bener Tampil bagus ready gitu, ya, harus good bagus gitu. kayak gitu. Gitu Tampil sih. rapi Karena kan dilihat kalau orang. misalnya nih kita ngobrol sama orang yang bisa dibilang Heeh. penampilannya bukan gimana ya, maksudnya kayak
kurang kotor ataupun nggak rapi itu kan risih kan di badan gitu. Apalagi kita membawa sebagai apa ya, sebagai wajah gitu loh, ya sebagai wajah dari wajahnya pariwisata Bali gitu kan heeh. harus Baguslah, kesan baguslah. baguslah Ya, setidaknya ke orang-orang yang kita betul, temuin ya. kayak gitu. Itu sih yang harus poin yang beberapa. Poin pentingnya ya. Selain akademis loh ya. Ya, sekilas informasi yang saya dapat nih ya, Kakak merupakan salah satu owner resort di Tambanan ya, Iya, Umadatu Mada Resort. Tourism. Eh, Kakak, alasan Kakak, buat berkecimpung untuk memiliki resort itu kenapa sih, Kak? Sebenarnya Umadatu Resort itu merupakan bisnis keluarga ya. Jadi bukan kepemilikan pribadi saya aja enggak, tapi itu Oke. memang bisnis keluarga. Heeh, Jadi waktu itu kita kembali lagi kita melihat peluang. Jadi mhm, dalam kita melakukan segala hal, dalam kita mau membuat bisnis ataupun mhm, kita mau kuliah dan segala macam, menentukan sesuatu lah, kita harus melihat peluang. Dan pada saat itu di daerah Tabanan khususnya itu belum ada ataupun gimana ya, belum belum ada akomodasi pariwisata ataupun hotel gitu yang capable lah untuk iya, di diinapi oleh wisatawan kayak gitu. Akhirnya, ada karena peluang lah di ada sana kita peluang, terus menemukan, melihat dengan, adanya lahan kan, setelah mhm, kita lihat peluang kita juga punya lahan gitu. Jadi, iya, eee, "Ayo coba nih," mulailah nyoba mulailah ya. kita coba untuk bangun, Umedatu itu, Berarti, gitu. bangun dari awal nol ya? Dari nol. Jadi Keren. banyak prosesnya sih waktu itu yang dialamin. Jadi kayak kita kan dulu bukan orang yang profesional banget di Iya, akomodasi sebenarnya. Jadi terus kita banyak belajar juga jadi kayak tahu, oh ternyata, buat, sebuah resort resort itu ataupun buat suatu bisnis tuh nggak gampang ya, ya ada naik pastinya, turunnya, ada, heeh, fase kita down, ada heeh. fase yang lagi hype kayak Ya gitu. apalagi waktu itu kan sempet Covid, Ya di tahun 2020 itu heeh, sempat Covid. sempet down banget ya Betul, pariwisatanya sektornya. sempat sempat diam juga sih waktu itu. Kendala Kakak, apa, selama menjalani bisnis resort ini apa aja? Kendalanya yaitu dulu kita, eee, karena kita bukan orang yang profesional, Ya yang tahu tentang bukan akomodasi, heeh, jadinya kita masih banyak kekurangan gitu. Banyak sekali kita waktu itu mendapatkan kritikan-kritikan, mhm, tapi kembali lagi kritikan-kritikan itulah yang membangun, justru malah heeh, membangun. Akhirnya kita dari situ belajar, oh ternyata, mereka tamu-tamu itu pinginnya seperti ini loh, mereka tuh heeh, pingin kenyamanan yang seperti ini seperti ini iya, seperti ini, akhirnya kita akhirnya menambah. Ya, mengembangkan, akhirnya heeh, kita mengembang, kita upgrade lagi, mhm. terus, saat ini juga kita udah dikelola sama, manajemen yang profesional, jadi Oh, semakin baguslah ah, ibaratnya, semoga makin sukses semakin terus sukses ya. lingkaran. Oke, tadi Kakak kan udah banyak banget ngalamin kendala nih ya, terus gimana sih Kakak ngejaga semangat atau Mmm, motivasi Kakak buat, terus gini apa, dalam studi atau bisnis pariwisata ini yang jadi sumber inspirasi Kakak atau apa? kalau sebenarnya sumber inspirasi, ya kita sebagai manusia kan nggak boleh patah semangat ya. Jadi, Iya, eee, kalau kalau ada ya kata-kata tuh kayak semakin tinggi semakin banyak juga cobaannya iya, gitu, semakin tinggi pohonnya semakin keras juga kipas angin yang anginnya, menerpa gitu. heeh. Terus ada juga salah satu kata-kata dari Bunda Teresa yang saya suka itu adalah, pada saat kita membangun suatu, usaha, Iya, pasti akan ada yang menjatuhkan, heeh, tapi tetaplah bangun. iya, Pada saat kita ingin mencapai sesuatu, pasti ada yang, mau, ingin jatuhin, mengurungkan kita, heeh, tapi tetap aja bangun gitu. Jadi walaupun berapapun, sebesar apapun cobaannya kendalanya, ya, kendala yang pasti. kalian hadapin, itu kalian harus tetap bangkit lagi bangkit lagi bangkit Bangkit lagi. lagi, biar gagal berapa kali pun, Betul, asal kita tetap masih semangat ya buat terus mencapai tujuan ya kita, pasti bisa ya. ya. Oke, sekarang saya pengen minta pendapat Kakak nih ya. Menurut Kakak, gimana sih prospek kerja dalam industri pariwisata di masa depan? Apalagi setelah pandemi Ya, COVID-19 ini pariwisata sempat menurun kan ya. mhm. Itu gimana sih prospek kerjanya? Kalau prospek kerja untuk masa depan ya, khususnya di tahun ini sebenarnya sudah banyak peluang kerja sih yang ada.
berbeda halnya dengan pada saat kita di tahun 2021 ataupun Iya. 2022, di Heeh. mana itu masih ada banyak pembatasan, masih banyak Iya. ada Ada. pengurangan Heeh. pekerja gitu kan, Lockdown gitu. lockdown dan segala macam. Karena kan itu memang dari suatu langkah pemerintah mungkin ya untuk Ya, menanggulangi. sebuah virus gitu. Betul. Terus kalau untuk di tahun ini ataupun di masa depan sih udah cukup bagus ya, apalagi Ya. dengan kalau teman-teman ataupun adik-adik lihat sebenarnya di Bali itu udah banyak kegiatan-kegiatan ataupun event-event kenegaraan. Ya. Misalnya KTT ASEAN, misalnya yang ada di Nusa Dua dan segala macamnya. Apalagi sekarang pariwisata sudah kalau bisa dibilang udah merata ya, nggak Ya. hanya di Bali Selatan saja gitu. Sekarang Banyak di sudah Indonesia, banyak merata di banget. mana-mana, Heeh. apalagi sekarang pariwisata itu udah nggak kita tidak hanya membahas tentang pariwisata aja, tapi kita Ya. juga membahas mengenai, ekonomi kreatif gitu, di mana kita membangun yang namanya UMKM gitu. Jadi kalau prospek kerja itu banyak, Ya. terutama yang sekarang lagi happening-nya itu adalah, di bidang entrepreneur. Bidang entrepreneur itu kayak gimana, Kak? Bidang entrepreneur tuh bidang usaha, jadi kayak Heeh. UMKM ataupun Oh, ya. kalian bikin produk, jualan, itu tuh entrepreneur, dia Kewirausahaan ya. berbisnis lah Mhm. entrepreneur tuh. Itu lagi happening-nya dan memang lagi didukung-dukungnya Ya, sama sama pemerintah. pemerintah saat Ya. ini, kayak gitu. Oke. Kakak boleh kasih tips nggak buat teman-teman semuanya, adik-adik dari SMA Negeri 4 Denpasar ini atau teman-teman yang nonton saat ini yang pengen masuk ke pengen kuliah, pengen masuk ke dunia pariwisata itu? Kalau pesan saya sih, mungkin nggak banyak ya, tapi Ya. kayak kalian harus tahu dulu keinginan kalian tuh mau di mana, jadi passion kalian itu apa, kalian harus tahu. Terus kalian juga harus bisa melihat peluang, Ya. kalian harus bisa melihat potensi yang ada dalam diri kalian karena, jurusan apapun yang kalian ingin ambil ataupun kuliah kampus manapun yang ingin kalian cari itu keputusan kalian, tanggung jawab kalian, Mhm. kayak gitu. Jadi, eee, kalian nggak boleh tuh yang namanya ya masuk ataupun nyari kampus itu karena ikut-ikut temen. Asal Asal kayak, "Ih, karena temanku banyak di sini aku ikut ke aku sini ikut biar karena ada temen. temanku jurusannya di sini aku ikut ah." Enggak, jangan kayak gitu. Jadi kalian harus ngikutin yang namanya memang bener-bener passion yang kalian punya gitu. Kalian di mana sih minatnya, di situlah Mhm. kalian cari kayak gitu. Benar-benar harus mikirin ya, Mhm, apa, minat aku di mana, bakat aku di iya, mana, baru kita bisa milih jalannya mau ke mana iya. gitu. Apalagi kan sekarang, dunia digital udah sangat Ya, bagus ya, teknologinya udah sangat mhm, keren. Jadi kalian bisa tuh cari di internet internet, tentang browsing-browsing informasi informasi tempat yang kuliah yang heeh, kalian inginin. pengen nih. Terakhir nih, Ya. Kakak boleh, kasih nggak kata-kata motivasi buat para penonton, teman-teman sekalian, buat siswa-siswi SMA Negeri 4 ini? Kata-kata motivasi. Kalau dari aku pribadi sih, ya Ya. intinya kita harus tetap semangat sih. Jadi, apapun, masalah yang kalian punya, apapun kendala yang kalian hadapin, jadikan itu bagian dari proses pendewasaan Iya. diri, jadikan itu jadi dalam proses kehidupan kalian dan semua rasa sakit, rasa susah yang kalian alamin Mhm. itu nikmatin, jangan kalian buang, jangan kalian Iya. hiraukan karena Iya. kalau itu kalian buang nanti bakalan jadi beban gitu. Jadi kalian Mhm. harus nikmatin semua prosesnya, kayak bener-bener rasain sakitnya kayak Iya. gimana, karena nanti kalian pada saat sukses, kalian pasti akan ngerasa, Rasa bangga banget "Bangga ya banget saya ada, di sudah titik mencapai di titik ini," ini kayak gitu gitu. ya. Itu sih kalau pesan dari saya. Oke, terima kasih Terima kasih Kak. Kesya, terima kasih. Eee, udah banyak banget tadi bagi-bagi cerita, pengalaman, bahkan ilmu-ilmunya. Tapi sayang sekali kita udah sampai di penghujung acara kita. Ya, Oke, buat teman-teman, kayaknya cukup sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini ya, dan terima kasih buat Kak Rizky yang udah sama-sama. mau buat datang dan berbagi ilmu di sini sama kita. Semoga podcast ini bermanfaat ya buat teman-teman. Tips-tipsnya juga dari Kak Rizky-nya jangan lupa dilakukan. Ya, Terus mungkin sekian aja, sampai jumpa di lain kesempatan. dadah. Dadah.